Elvida, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati subkoordinator, ada Pak Otong, ada Mbak Rita, Pak Yudi, kemudian Pak Nasir ini nanti sebagai narasumber dari proses seleksi secara daring, teman-teman dari tim teknis, ya, pendidikan guru penggerak, kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah lulus tahap yang pertama. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pendaftar melalui aplikasi di angkatan yang ke-7 ada 235.777. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian yang mendaftar lewat aplikasi. Dan untuk tahap yang pertama, kita telah umumkan ada 27.431. Nah, target kita nanti akan menjalankan pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7 itu 20.000. Jadi masih ada selisih sekitar 7.500 ya, ada selisih itu, dan harapannya nanti yang 20.000 ini akan terpenuhi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kegiatan coaching ini diselenggarakan secara webinar karena memang jumlahnya yang cukup banyak sekali, sehingga kalau saya lihat di sini partisipan itu sudah mentok, istilahnya sudah tidak ada orang yang bisa masuk lagi. Bapak Ibu bisa melihat lewat YouTube atau nanti bisa membuka ulang proses apa yang akan dilakukan di proses simulasi mengajar dan wawancara. Nanti Pak Otong akan menyampaikan bagaimana melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian nanti Pak Nasir akan menyampaikan sistem seleksi secara daring. Bapak Ibu sekalian akan dipandu ya secara detail ya, nanti juga ada lakukan. Hal yang paling penting Bapak Ibu dalam proses seleksi pendidikan guru penggerak ini adalah Bapak Ibu motivasinya itu dari dalam dirinya ya, dari dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian benar-benar termotivasi, tergerak atas dirinya sendiri. Karena ada Bapak Ibu ya yang motivasinya itu karena didorong-dorong oleh kepala sekolahnya, oleh kepala dinasnya, sehingga mendaftar calon guru penggerak itu merasa terpaksa. Karena terpaksa itu, maka diusahakan supaya tidak lulus seperti apa. Gitu. Ada orang mendaftar tapi pengennya tidak lulus. Ada yang seperti itu. Harusnya begitu mendaftar, motivasinya tinggi, sehingga nanti bisa lulus. Nah, Bapak Ibu juga perlu dikomunikasikan ya, walaupun sudah mendaftar, karena kita tahu beberapa hal hubungannya dengan pendaftar, ada yang mendaftar yang penting mendaftar dulu, kemudian belum izin kepala sekolahnya, gitu kan, sehingga ada data-data yang dibuat oleh sendiri, ya, tanda tangan ditandatangani sendiri, stempel itu membuat sendiri, ada juga yang seperti itu. Tapi biasanya beberapa kali kita rekrutmen, mulai angkatan 1 sampai angkatan 6, biasanya akan ketahuan di proses simulasi mengajar dan wawancara.
kita juga ada tim khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi data, ya, apakah ini benar tanda tangannya atau tidak. Bahkan kadang-kadang kita mendapat aduan dari kepala sekolah atau kepala dinas yang langsung mengadu ke kita bahwa Pak Kasiman, saya tidak merasa menandatangani izin untuk guru saya yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Kita sampaikan Bapak Ibu bahwa guru penggerak itu mulai dari diri, perlu keikhlasan, ya, perlu kejujuran. Oleh karena itu pada waktu ada hal-hal yang tidak sesuai, kita biasanya langsung lakukan penghentian, ya, karena kita ingin bahwa proses seleksi itu harus clear dari awal bahwa nanti Bapak Ibu sekalian akan menjalankan pendidikan selama 6 bulan. Saya selalu sampaikan bahwa 6 bulan itu bukan waktu yang pendek Bapak Ibu, ya, bukan waktu yang pendek. Oleh karena itu perlu sekali komunikasi dengan kepala sekolah. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian merasa bahwa saya tidak akan lapor kepala sekolah sebelum lulus, tapi kadang-kadang kalau kepala sekolah itu tidak memberikan izin, maka Bapak Ibu sekalian akan bermasalah di proses pendidikan. Ada juga Bapak Ibu, ya, yang sudah simulasi mengajar dan wawancara, kita mendapat laporan, Pak Kasiman, saya guru itu tidak minta izin ke saya, dan sementara sedang diberi tugas yang cukup besar. Pendidikan 6 bulan itu panjang, Bapak Ibu, ya, kemudian membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, ya, kemudian juga usaha yang cukup sekali. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, ya, kebanyakan dari peserta itu bisa sampai selesai. Memang hanya guru-guru yang mempunyai semangat tinggi, mempunyai daya juang tinggi, finish, ya. Kenapa harus butuh daya juang tinggi? Karena Bapak Ibu sekalian mau menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau yang tidak mempunyai daya juang tinggi, baru mengisi IC saja sudah mulai patah semangat. Kemudian nanti juga pada waktu simulasi mengajar dan wawancara, masuk ke sistem, masuk Zoom dan lain-lain atau Jimit, itu kalau dia tidak daya juang tinggi, maka biasanya patah semangat. Apalagi nanti di proses pendidikan, ya, harus mengatur waktu, karena pendidikan ini tidak meninggalkan sekolah atau apalagi meninggalkan kelas. Pendidikan ini adalah berbarengan, bersamaan dengan Bapak Ibu sekalian menjalankan tugas di sekolah masing-masing. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti coaching klinik untuk calon guru penggerak angkatan 7. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga nanti akan mudah melakukan simulasi mengajar dan wawancara dan akhirnya menjadi bagian dari peserta pendidikan guru penggerak. Dan harapan saya semuanya mendapatkan kemudahan dan kelulusan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan coaching klinik calon guru penggerak angkatan yang ke-7 saya nyatakan dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kita sudah dibuka oleh Bapak Koordinator Program Pendidikan Guru Penggerak. Dengan begitu Bapak terima kasih atas kehadirannya, mengingat itu banyak kesibukan Bapak yang sudah menunggu. Kami perkenankan Bapak untuk keluar atau meninggalkan room virtual ini. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan beralih ke sesi penjelasan teknis mengenai simulasi mengajar dan wawancara, seperti apa nanti proses yang akan Bapak Ibu lalui. Bersama kita sudah hadir Bapak Subkoordinator Data, Seleksi dan Evaluasi, Pak Otong Kusnadi SSI MSI,
Selamat siang menjelang sore Pak Otong. Siang, Uni Alfida. Sehat Pak Otong? Alhamdulillah, Nah, baik Pak Otong, jadi sesi ini adalah sesi yang dibersamai oleh Pak Otong Kusnadi. Dipersilakan Pak Otong. Baik, terima kasih Uni. Suara kami jelas Uni ya? Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat kasih dan sayangnya kita bisa hadir di sini, kita bertatap muka maya di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kapokja PGP, Bapak Dr. Kasiman, yang tadi sudah membuka, Ibu Bapak Supokja PGP, yang kami hormati Ibu Dr. Rita Dewi Suspalobi dan Bapak Yudi Herman, yang kami hormati Ibu Bapak narasumber di sini sudah hadir ya, ada Pak Nasir, ada Mbak Cita, ada Mbak Ima, dan ada Mbak Bella serta Mbak Angel. Ibu Bapak tim teknis Dirjen GTK yang kami hormati, teman-teman di Pokja PGP juga yang sangat kami hormati, serta Ibu Bapak semuanya yang kami banggakan nih, sangat kami banggakan, Ibu Bapak calon guru penggerak. Kami ucapkan selamat Ibu Bapak sudah lulus atau sudah lolos penjaringan untuk tahap 1 Ibu Bapak. Dari 235.411 pendaftar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasiman, sekarang Ibu Bapak sudah masuk ke tahap kedua, yakni sebanyak 27.341. Sekali lagi kami ucapkan selamat Ibu Bapak. Namun demikian Ibu Bapak, tahapan seleksi kita masih ada ya untuk tahap kedua ini, yakni simulasi mengajar dan wawancara. Nah, untuk teknis simulasi mengajar dan wawancara, izinkan kami akan share screen Ibu Bapak. Apakah sudah kelihatan, Uni Alfida? Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Bapak, kami sudah sampaikan tadi bahwa Ibu Bapak masuk ke tahapan seleksi yang kedua. Sebelumnya kita tahu bahwa rekrutmen PGP angkatan ke-7 ini sudah dilakukan, di mana pembukaan pendaftaran bagi calon guru penggerak itu dari tanggal 14 Maret sampai dengan 15 April. Kemudian dilanjutkan Ibu Bapak mengikuti tahapan selanjutnya, yakni seleksi tahap 1 berupa pengisian CV dan esai. Ini dan Ibu Bapak sudah melakukannya pula dari tanggal 18 April sampai dengan 10 Juni. Di mana Ibu Bapak dari 235.411 itu masuk ke tahapan berikutnya, yakni simulasi mengajar dan wawancara. Nah, rentangan waktunya Ibu Bapak untuk simulasi mengajar dan wawancara ini adalah dari tanggal 28 Juni sampai dengan 24 Agustus 2022. Ada simulasi mengajar dan ada wawancara untuk tahapan ini. Untuk simulasi mengajar, Ibu Bapak ini dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama adalah pada tanggal 28 Juni sampai dengan 22 Juli. Dan fase yang kedua adalah 6 Juli sampai dengan 27 Juli. Nah, jadi Ibu Bapak nanti akan ada sebagian yang mendapatkan jadwal simulasi mengajar itu mulai besok.
karena mulainya tanggal 28, artinya Ibu Bapak masuk ke fase pertama. Namun demikian, Ibu Bapak yang belum mendapatkan jadwal, jangan khawatir. Kemungkinan besar Ibu Bapak itu masuk ke dalam fase kedua, yakni munculnya jadwal itu sebelum tanggal 6, diperkirakan sekitar tanggal 5. Jadi Ibu Bapak kok mungkin ada yang bertanya, apa jadwal simulasi mengajar misalnya tanggal 28, tanggal 29 gitu, atau tanggal 30 Juni, kok saya belum dapat jadwalnya? Tidak perlu panik Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak masuk ke fase 2, artinya mulainya tanggal 6 Juli. Nah, itu untuk fase 2, 6 Juli sampai tanggal 20 Juli. Nah, setelah itu, kalau Ibu Bapak sudah melakukan simulasi mengajar, maka nanti akan ada penjadwalan kembali untuk wawancara. Wawancara itu rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 24 Agustus. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Bapak. Kami melakukan simulasi mengajar misalnya tanggal 28 Juni di awal misalnya untuk besok pukul 15.30 misalnya, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Apakah setelah itu masih akan melakukan simulasi mengajar lagi? Tidak, Ibu Bapak. Jadi cukup sekali simulasi mengajar pada tanggal 28 Juni tersebut. Setelah itu menunggu untuk penjadwalan wawancara. Jadi untuk simulasi mengajar, Ibu Bapak hanya sekali saja sesuai dengan jadwalnya. Lalu nanti akan ada wawancara. Wawancara sekitar 60 menit, nanti akan ada detailnya. Jadi ini pada tahapan kedua hanya simulasi mengajar dan wawancara. Jadi mohon Ibu Bapak untuk meluangkan waktu pada tanggal tersebut, pada jam tersebut untuk simulasi mengajar dan wawancara. Nah, setelah selesai nanti direncanakan akan ada pengumuman calon guru penggerak sekitar tanggal 5 sampai 9 September Ibu Bapak, dan setelah itu mulai pendidikannya itu mulai awal 2. Ini petunjuk umum untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara, Ibu Bapak. Mohon dipersiapkan kondisi ruangan dan pencahayaan yang kondusif. Artinya jangan terlalu mungkin terang yang menyebabkan silau atau bagaimana, lalu pencahayaannya juga yang cukup, jangan remang-remang misalnya. Jadi biar asesor juga bisa melihat Ibu Bapak apa yang dilakukan oleh Ibu Bapak saat simulasi mengajar maupun wawancara. Kemudian mohon tidak dalam perjalanan Ibu Bapak. Jadi misalnya Ibu Bapak sedang mengendarai motor pada tanggal yang sudah ditentukan atau jam yang ditentukan, sekali lagi Ibu Bapak mohon ada di dalam ruangan. Ruangannya mana? Boleh di rumah, boleh di sekolah juga boleh, atau di kantor misalnya Ibu Bapak. Yang jelas tidak dalam perjalanan. Bagaimana kalau Ibu Bapak memaksa dalam perjalanan, maka asesor itu berhak untuk menghentikan proses simulasi mengajar atau wawancara. Karena kalau dalam perjalanan Ibu Bapak selain membahayakan diri sendiri juga bisa membahayakan orang lain. Kemudian untuk simulasi mengajar dan wawancara itu mohon dipersiapkan perangkat pendukung Bapak, entah itu laptop, desktop, komputer, atau HP yang terhubung dengan internet. Dan jika diperlukan mohon disiapkan koneksi internet. Kalau misalnya Ibu Bapak di sekolah menggunakan WiFi, siapkan juga cadangannya misalnya dalam bentuk tethering dari handphone. Kemudian siapkan juga Ibu Bapak alat pendukung, entah itu berupa handsfree atau headset, sehingga tidak terganggu oleh suara-suara dari luar dan bisa lebih fokus misalnya. Nah, pada saat simulasi mengajar dan wawancara, kita akan menggunakan Google Meet, Ibu Bapak. Oleh sebab itu, bagi Ibu Bapak misalnya yang belum terbiasa
kami sarankan untuk berlatih, lebih sering berlatih menggunakan Google Meet. Mungkin Ibu Bapak sering menggunakan platform lain seperti Zoom Meeting dan lain-lain. Nah, untuk simulasi mengajar dan wawancara kita akan menggunakan Google Meet. Bagi Ibu Bapak yang sudah terbiasa, alhamdulillah, tapi kami sarankan tetap untuk dicoba lagi untuk dilatih kembali. Kemudian, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu MC, Bu Moderator, bahwa karena kita itu menggunakan internet, Ibu Bapak ya, kadang ada aja gangguan, misalnya tiba-tiba terputus koneksinya. Gitu. Tidak perlu panik Ibu Bapak, asesor itu biasanya menunggu karena kita ada jeda waktu. Jadi usahakan kembali masuk ke dalam tautan Google Meet yang sama, dicoba lagi. Jadi nggak usah panik, ketika terputus coba lagi masuk ke dalam Gmeet tersebut, Ibu Bapak. Nah, jika Ibu Bapak menemui kendala atau kesulitan, Ibu Bapak silahkan dicoba sendiri. Nah, kalau Ibu Bapak sudah mencoba beberapa kali, misalnya ternyata masih mendapat kesulitan, Ibu Bapak dipersilahkan untuk menghubungi tim pemantau melalui WA. Namun kami sarankan Ibu Bapak untuk mencoba terlebih dahulu ya sebelum menghubungi tim pemantau. Dan kami harapkan kesabaran Ibu Bapak ketika menghubungi tim pemantau. Kenapa? Sedang membantu kandidat yang lain yang sedang kesulitan. Jadi tidak perlu panik ya Ibu Bapak, coba dulu atasi sendiri. Atasi sendiri, baru kalau memang betul-betul tidak bisa, silahkan menghubungi tim pemantau. Namun sekali lagi, kalau misalnya tim pemantau terkesan agak slow respon, mungkin sedang menangani kandidat atau calon guru penggerak yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah Ibu Bapak mohon mempersiapkan KTP. Dan KTP ini adalah KTP asli Ibu Bapak. Karena pada saat sebelum simulasi mengajar dan wawancara, Ibu Bapak akan diminta menunjukkan KTP kepada asesor sebagai konfirmasi atau yang akan melakukan simulasi mengajar adalah Ibu Bapak sendiri. Dan yang kedelapan adalah Ibu Bapak mohon untuk tidak merekam atau dilarang, tepatnya ya dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya, apalagi menyebarkannya Ibu Bapak ya, baik dalam media atau platform apapun. Karena Pak, kalau Ibu Bapak misalnya sudah lulus seleksi tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara, dan ternyata Ibu Bapak mengunggah hasil rekaman Ibu Bapak di media atau platform apapun, maka kelulusan Ibu Bapak akan ditinjau ulang. Lain tidak lulus, Ibu Bapak bisa dikenakan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi sekali lagi mohon untuk tidak merekamnya, apalagi menyebarkannya dalam bentuk platform atau media apapun. Nah, Ibu Bapak, ini untuk seleksi simulasi mengajar, waktunya sekitar 30 menit. Nah, dari 30 menit ini 15 menit untuk persiapan. Nah, untuk persiapan tadi jika Ibu Bapak misalnya menemui kendala atau jaringannya sempat terputus, nah di sini kita beri waktu sekitar 15 menit Ibu Bapak. Nah, simulasi mengajarnya sendiri kurang lebih sekitar 10 menit saja Ibu Bapak. Dan 5 menit selanjutnya adalah untuk tanya jawab dengan asesor. Itu untuk simulasi mengajar. Nah, selanjutnya pada saat simulasi mengajar, ini Ibu Bapak dapat tunjuk khususnya
Tadi sudah kami sampaikan, kita untuk simulasi mengajar menggunakan platformnya adalah Google Meet. Artinya kita lakukan secara online atau secara daring. Nah, Ibu Bapak melakukan simulasi mengajar secara daring tanpa murid. Tetapi Ibu Bapak bermain peran seolah-olah di depan Ibu Bapak itu ada murid. Yang kedua, waktunya itu 10 menit untuk simulasi mengajar. Jadi silahkan Ibu Bapak berlatih ya, memanfaatkan waktu. Hanya 10 menit, bukan 30 menit atau 45 menit. Hanya 10 menit saja Ibu Bapak. Dan fokusnya adalah pada pembukaan serta inti pembelajaran. Dan tentu saja ada penutup ya. Tapi fokusnya di sini Ibu Bapak. Kemudian untuk setting, metode simulasi mengajar adalah pembelajaran tatap muka langsung, Ibu Bapak ya. Yang tatap muka langsung, jadi Ibu Bapak tidak share screen seperti yang kami lakukan di sini. Jadi Ibu Bapak bermain peran seolah-olah di depan Ibu. Seolah-olah Ibu Bapak itu dalam keadaan pembelajaran luar jaringan atau tatap muka. Kemudian selanjutnya kami sudah sampaikan kepada Ibu Bapak, ini alat penunjang, ini sangat perlu Ibu Bapak atau sarana untuk simulasi mengajar dan simulasi mengajar ini. Misalnya tadi disampaikan perangkat komputernya, laptopnya, terus jaringan internetnya, atau bahan ajarnya. Misalnya kalau diperlukan papan tulis, kalau tidak ada papan tulis bisa kertas flip chart, spidolnya tentu saja, atau alat peraga lainnya. Atur tata letak Ibu Bapak untuk perangkat komputer agar mampu menampilkan gambar Ibu Bapak secara penuh atau paling tidak 80%. Menampilkan gambar Ibu Bapak. Kemudian suara Ibu Bapak harus terdengar jelas oleh asesor. Dan untuk simulasi mengajar, defaultnya adalah Ibu Bapak berdiri saat mengajar itu. Kecuali memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Bagaimana dengan pakaian? Ibu Bapak berpakaian seperti biasa, secara sopan, profesional, seperti pada saat Ibu Bapak mengajar di depan murid semuanya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, Ibu Bapak. Ini misalnya contohnya ada yang menggunakan papan tulis, ada yang menggunakan flip chart, atau kalau di rumah misalnya whiteboard kecil juga disilahkan. Ini gambaran, sebentar mohon maaf, saya geser dulu. Ini gambaran untuk pelaksanaan seleksi simulasi mengajar Ibu Bapak. Nah, yang pertama, sesuai dengan surat yang kami sampaikan, Ibu Bapak diwajibkan untuk mengunggah RPP. Nah, untuk topik-topiknya, Ibu Bapak bisa lihat di link ini. Dan ini juga sudah ada di dalam surat Ibu Bapak. Nah, adapun untuk link kami coba buka. Ini Ibu Bapak, nah diantaranya ini mungkin Ibu Bapak sudah ada yang masuk ini ke sini. Jadi untuk topik-topik simulasi dalam pembuatan RPP, silahkan Ibu Bapak memilih dari sini. Sesuai dengan mata pelajaran Ibu Bapak yang Ibu Bapak ampu. Misalnya di sini untuk TK ada 10 topik. Aku sayang binatang, misalnya tanaman dan makhluk ciptaan Tuhan. Topik pertama, atau Ibu Bapak mau ngambil adab anak yang baik, silahkan. Atau mau milih topik yang lain, aku anak sehat bebas corona, juga disilahkan. Nah, ini topik-topik ini ada sebagai untuk rujukan Ibu Bapak. Ini contoh lainnya adalah untuk topik SD Ibu Bapak guru SD kelas 1. Di sini ada peristiwa alam.
Untuk topik selanjutnya bisa dilihat di sini. Kami perlihatkan kepada Ibu Bapak yang kakaknya secara pelan-pelan. Ini misalnya untuk PJOK kelas 1 sampai dengan kelas 6, pilihan aktivitasnya atau pilihan topiknya seperti ini. Bisa dilihat. Ini untuk mata pelajaran agama misalnya, atau SMP di sini untuk PPKN, untuk kelas 7, topiknya ada, kelas 8, kelas 9, untuk SMP, untuk mata pelajaran IPS, contohnya, ini topik-topiknya. Untuk SMP, IPA, ini contoh topik-topiknya. Untuk matematika, bahasa Indonesia, SMP, bahasa Inggris, dan seterusnya, Ibu Bapak ya. Silahkan Ibu Bapak membuka linknya atau membuka tautan yang ada di dalam surat. Nah, di sini saat ini yang sedang membuka itu sekitar 87 tambah 5, 92 orang yang sedang mengakses. Nah, terus bertambah Ibu Bapak. Silahkan sekali lagi Ibu Bapak untuk melihatnya ya, topik-topik di sini. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak. Itu sebagai bentuk persiapan, jadi Ibu Bapak diwajibkan untuk mengunggah RPP. Nah, teknisnya bagaimana mengunggah RPP nanti akan dijelaskan oleh Pak Nasir. Lalu pada saat pelaksanaan ke dalam menu seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Nah, nanti ada di SIM PKB Ibu Bapak ya. Dan Ibu Bapak akan dinilai oleh 2 asesor. Kemudian persiapkan Ibu Bapak ya tadi KTP, dan nanti akan ditanyakan juga NIK-nya karena Ibu Bapak kan sudah ngisi sebelumnya. Untuk simulasi mengajar, Ibu Bapak waktunya sekitar 10 menit. Dan setelah 10 menit ada sekitar 5 menit untuk Ibu Bapak menjawab pertanyaan dari asesor. Nah, untuk selanjutnya, untuk lain-lain, Ibu Bapak siapkan RPP yang sederhana saja. Jadi, nah contoh RPP-nya, formatnya itu sudah ada di dalam surat. Mungkin Ibu Bapak ada yang bertanya, bagaimana dengan apa namanya? Tadi topik-topik yang kami tampilkan. Kalau misalnya SMA, SMK, kok kami tidak ada? Nah, silahkan menyesuaikan Ibu Bapak ya, dengan topik-topik yang kurang lebih sama dengan yang kami sampaikan tadi. Adapun kompetensinya, nah kompetensi yang dilihat pada saat simulasi mengajar atau yang dinilai itu ada 3 Ibu Bapak. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Jadi di sini Ibu Bapak guru itu menggunakan pada saat dengan simulasi mengajar. Kemudian bagaimana menjawabnya? Nah, Ibu Bapak untuk menjawabnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Ibu Bapak, bukan orang lain. Kadang ada misalnya pada saat wawancara yang diceritakan itu temannya. Nah, ini bukan temannya Ibu Bapak, jadi Ibu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Ibu Bapak. Nah, kemudian ini yang sering menjadi kendala Ibu Bapak adalah jika terputus internetnya Ibu Bapak, silahkan coba dulu ya Ibu Bapak. Coba lagi secara mandiri. Nah, baru kalau memang betul-betul menemui kesulitan, silahkan menghubungi pemantau. Boleh menghubungi pemantau. Namun mohon sekali lagi kesabarannya Ibu Bapak, kalau misalnya pemantau pada saat yang bersamaan itu sedang menangani atau membantu Ibu Bapak yang lainnya yang
mengalami kesulitan. Ini tampilannya Ibu Bapak saat wawancara. Kalau Ibu Bapak nyaman dengan duduk, silahkan. Kalau pada saat wawancara, karena ini cukup lama, sekitar 60 menit. Kalau Ibu Bapak nyaman dengan berdiri juga disilahkan. Nanti disampaikan saja kepada asesornya. Saya nyaman dengan berdiri, ya silahkan. Tapi ini waktunya cukup lama Ibu Bapak, 60 menit. Tapi untuk simulasi mengajar, defaultnya adalah kebalikannya. Justru harus berdiri. Baik, adapun kompetensi yang dinilai pada saat wawancara, ini sudah ada juga di dalam surat Ibu Bapak. Yang pertama adalah kompetensi terkait tujuan atau misi. Yang kedua adalah membangun hubungan yang positif. Terus yang ketiga adalah daya juang atau resiliensi. Kompetensi yang keempat adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Ada detailnya, silahkan Ibu Bapak di sini bisa dibaca, dilihat, dan Ibu Bapak juga bisa membaca berulang-ulang dengan cara mengunduh di portal. Karena ini sudah kami sampaikan juga melalui surat Ibu Bapak. Nah, ini yang Ibu Bapak perlu disiapkan. Selain itu, kompetensi yang lainnya adalah pembelajaran yang berkelanjutan, pengembangan orang lain, kematangan beretika, dan pengambilan keputusan. Jadi, kadang ada yang bertanya, biar kita lulus bagaimana sih? Nah, ini kisi-kisinya sudah ada. Kompetensi-kompetensi yang diharapkan ini seperti ini, Ibu Bapak. Baik, nah, Ibu Bapak. Kemudian, kondisi lainnya, Ibu Bapak bisa didiskualifikasi apabila Ibu Bapak tidak dapat dihubungi pemantau sampai akhir sesi jimit wawancara. Nih, ada beberapa kasus Ibu Bapak mencantumkan itu nomor WA atau nomor telepon di di SIM PKB yang bukan nomor Ibu Bapak atau nomor Ibu Bapak yang sudah tidak aktif lagi, sehingga tim pemantau itu nggak bisa menghubungi Ibu Bapak. Nah, kalau Ibu Bapak tidak bisa dihubungi, tim pemantau sudah berusaha menghubungi dan tidak ada konfirmasi, dan Ibu Bapak juga tidak menghubungi pemantau sampai pada batas waktunya Ibu Bapak melakukan simulasi mengajar atau wawancara dan ditunggu 15 menit, kita kasih toleransi 15 menit dari jadwal, maka Ibu Bapak bisa didiskualifikasi. Itu Ibu Bapak aturan mainnya. Kemudian, kapan Ibu Bapak bisa menjadwalan kembali? Pertama adalah sambungan internet Ibu Bapak atau asesor mengalami kendala teknis sehingga mengganggu proses seleksi dan penilaian tidak bisa dilakukan. Misalnya Ibu Bapak sudah berusaha, asesor juga sudah berusaha, ternyata tidak menemui titik temu karena jaringan internet terganggu, ini bisa dijadwalkan kembali. Kemudian hal-hal yang sifatnya force majeure. Jadi misalnya mohon maaf ada musibah, orang tua meninggal, sakit, perayaan keagamaan, dan ini disampaikan ke pemantau ya Ibu Bapak. Nah, ini boleh atau bisa untuk dijadwalkan kembali. Kemudian hanya satu asesor yang hadir atau asesornya yang ada satu asesor yang tidak hadir, itu boleh dijadwalkan ulang. Nah, penjadwalan itu hanya satu kali, Bapak ya, penjadwalan ulang itu hanya satu kali kesempatan. Jadi misalnya Ibu Bapak karena ada sesuatu hal yang benar-benar force majeure, memang nggak bisa dihindari, boleh melakukan penjadwalan ulang. Ini disampaikan ke ke pemantau hanya sekali, Bapak. Kalau ternyata nggak bisa lagi, nah, dengan sangat terpaksa kami akan mendiskualifikasi Ibu Bapak. Jadi hanya itu Ibu Bapak ya yang menyebabkan kondisi kita bisa didiskualifikasi atau pada saat mana kita di penjadwalan ulang. Nah, ini lain-lain kami mengingatkan kembali Ibu Bapak ya, mohon bersabar selama proses seleksi ini. Kalau menemui kesulitan atau kendala, silahkan dicoba diatasi dulu oleh diri sendiri, oleh masing-masing. Baru kalau memang udah betul-betul mentok, silahkan
tentunya disiapkan kalau perlu baterai dicas penuh dulu misalnya, jangan sampai di tengah jalan baterai habis. Kemudian sekali lagi kalau terjadi kesulitan silahkan coba dan coba lagi, termasuk ketika masuk ke ruangan Google Meet. Dan yang kami tidak lupa selalu mengingatkan ini dari tadi bahwa Ibu Bapak dilarang untuk merekam proses seleksi apalagi menyebarluaskannya di internet. Baik, Ibu Bapak, yang terakhir kami ingin menyampaikan suatu pepatah yang menurut kami cukup bagus. Jika Anda berencana untuk 1 tahun, taburlah padi. Dan jika Anda berencana untuk 1 dekade, tanamlah pohon. Dan jika Anda berencana untuk seumur hidup, didiklah orang-orang. Demikian, terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Uni Uzum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Otong atas paparannya berkaitan dengan Nah, sekarang Bapak Ibu kita buka sesi pertanyaannya di sesi terakhir saja. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi bersama narasumber kita yang berikutnya, yaitu Bapak Muhammad Nasir berkaitan dengan SIM PKB dan seperti apa nanti jika Bapak Ibu akan mengunduh RPP dan seperti apa nanti proses Bapak Ibu masuk saat simulasi atau wawancara. Di sini kita sapa dulu narasumber kita yang sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Nasir. Assalamualaikum Pak Nasir. Sepertinya Pak Nasir ada kendala. Halo Pak Nasir. Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tadi kok saya tidak bisa masuk Zoom ya, bisa masuk Zoom ya seperti sudah infokan karena Zoom kapasitasnya hanya 1.000 orang, 1.000 peserta, sedangkan Bapak Ibu totalnya ada 27.000, jadi sisanya bisa melalui link YouTube. Dan Bapak Ibu juga bisa diinfokan kepada temannya yang masih terkendala untuk masuk saat ini. Assalamualaikum Pak Nasir, apakah sudah bergabung bersama kami Pak? Kalau belum ada Pak Nasir, baiklah kita mungkin akan coba ada pertanyaan dari chat. Kita cek dulu ya Mas Pak Otong. Bapak Ibu banyak menanyakan, Bapak Ibu sudah mengisi link registrasi, silakan diisi ya bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link registrasi. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan tanya melalui kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan, sambil kita menunggu Pak Nasir. Pak Nasir. Pak Otong, ada yang bertanya, RPP itu yang kita buat apakah yang kita ajarkan sekarang atau yang kita ajarkan tahun sebelumnya? Nah, baik Ibu Bapak, kalau ini pilihan, Ibu Bapak kan misalnya hari ini, kan di sini topik-topiknya sudah ada ya Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak kalau misalnya sekarang ngajar IPA, kalau tahun sebelumnya ngajar IPS misalnya, karena Ibu Bapak misalnya guru kelas gitu kan, silahkan Ibu Bapak pilih yang menurut unggah harus sama dengan Ibu Bapak nanti pada saat simulasi mengajar. Jangan sampai Ibu Bapak mengunggah misalnya mata pelajaran IPA, tapi Ibu Bapak pas simulasi mengajar menyampaikan terkait mata pelajaran lainnya, misalnya matematika. Seperti itu Ibu Bapak. Baik, Pak Otong. Kemudian Bapak Ibu banyak bertanya di chat, link registrasinya mana? Bapak Ibu, link registrasi sudah ada di WA awal, jadi Bapak Ibu silakan diisi. Dibaca lagi WA yang di-blast oleh teman-teman dari Pokja. Bagaimana dengan RPP Bu Guru dari TK? Nah, gimana Pak Otong?
untuk RPP, Ibu Bapak, seperti yang kami sampaikan tadi di paparan, silahkan disesuaikan dengan topik-topik yang menurut Ibu Bapak sekali lagi kuasai. Untuk Ibu Bapak TK di sini ada pilihannya juga ya di awal. Ini misalnya untuk TK, aku sayang binatang, tanaman, dan makhluk ciptaan Tuhan, adab anak yang baik, dan seterusnya. Di sini sudah ada, Uni, silahkan buka linknya. Baik. Bisa di-share juga linknya oleh teman-teman ini panitia di chat misalnya. Di sini sudah masuk juga nih 84 orang, Ibu Bapak. Nah, itu silahkan pilih ya Ibu Bapak, dan mana yang paling Ibu Bapak kuasai yang bisa meyakinkan kepada asesor bisa memantaskan diri untuk terpilih menjadi calon guru penggerak. Seperti itu nih. Baik, Pak Otong. Sementara kita skip dulu pertanyaannya karena bersama kita sudah hadir kembali Pak Nasir. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena Pak Nasir sudah bergabung kembali bersama kita, ini adalah kita akan lanjut ke sesi Pak Nasir. Dipersilakan Pak Nasir. Baik, terima kasih Bu Elvida, terima kasih Pak Otong yang sudah membersamai kita pada siang hari ini. Mohon maaf tadi Bapak Ibu sedikit terganggu oleh putusnya koneksi. Ini udah kembali, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di sesi ini. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya pada Bapak Ibu peserta CGP Angkatan 7 yang dinyatakan lulus seleksi di tahap pertama dan sekarang akan mengikuti seleksi tahap kedua. Bapak Ibu semua akan melakukan simulasi mengajar dan wawancara, yang mana simulasi mengajar dilakukan terlebih dahulu dan kemudian wawancara. Yang berikutnya, saya juga ucapkan terima kasih pada panitia dan juga Pokja Guru Penggerak. Ini Pak Kasiman, Dr. Kasiman selaku Pak Pokja, Pak Otong, Bu Rita Dewi, kemudian ada Pak Yudi Herman yang sudah mendampingi kegiatan ini, dan juga terima kasih pada tim teknis ya, dan beberapa rekan dari tim teknis, Cipta, Bu Lima, Bu Nabela, Pak Angel dan tim. Terus kemudian yang tidak lupa Uni yang menemani pada siang hari ini. Ini materinya di jam rawan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nggak pada ngantuk. Sudah pada ngopi belum? Kalau udah belum ngopi ya mari kita ngopi dulu dikit ya. Jadi mudah-mudahan nggak ngantuk ini ya. Ini benar-benar cukup berat untuk menghadapi ini. Saya akan pesan terkait dengan simulasi mengajar dan wawancara. Ya, jadi ini adalah seleksi tahap 2 yang akan Bapak Ibu akan hadapi. Di mana seleksi tahap 2 ini Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Ya, jadi yang pertama adalah Bapak Ibu semua yang sudah dinyatakan lulus, itu login ke SIM PKB, ya. Bapak Ibu yang ingin melakukan login ke SIM PKB, menggunakan akun SIM PKB-nya, terus kemudian jangan lupa kata sandinya, terus Bapak Ibu melakukan pengecekan notifikasi seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu di sini diberikan notifikasi bahwa Bapak Ibu dinyatakan lulus kandidat guru penggerak seleksi tahap 1 angkatan ke-7. Muncul semua. Terus kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengunduh surat. Ini banyak yang cuman pengen lihat daftar namanya saja, tapi tidak melihat inti dari surat tersebut.
suratnya ada beberapa catatan Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu lakukan terkait dengan persiapan menjelang seleksi ini. Ya, jadi yang pertama adalah Bapak Ibu yang dinyatakan lulus akan melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Di sini akan muncul jadwal-jadwalnya. Ya, di CGP Bapak Ibu akan muncul jadwal simulasi mengajar. Itu tanggal 28 Juni, ya, waktunya sampai dengan 22 Juli. Nanti kita lihat Bapak Ibu, ini akan dibagi dalam 2 fase, ada fase pertama dan fase kedua. Dalam artian 15.000 sekian peserta akan mulai duluan, 15.000 berikutnya atau sisanya itu akan dilakukan pada fase kedua. Ya, jadi kalau sekarang ada peserta yang belum menerima jadwal, itu semua akan melihatnya pada nanti malam jam 23.59. Ya. Bapak Ibu akan mengetahui, Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar hari apa, jam berapa, itu akan ditentukan nanti malam. Karena hari ini sampai sore nanti, asesor sedang melakukan setting jadwal. Terus kemudian ketika Bapak Ibu langkah klik pertama yaitu simulasi mengajar. Di surat diminta bahwa Bapak Ibu membuat RPP. Ya kan, di surat Bapak Ibu diminta RPP. Ya, desainnya Bapak Ibu diminta untuk membuat RPP yang mana Bapak Ibu diminta untuk mengunggah RPP yang sudah dikerjakan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan Pak Otong sebelumnya. Di tempat kami hanya melakukan sinkron dengan RPP yang Bapak Ibu buat di guru berbagi. Caranya seperti apa? Ikuti langkah-langkah ini. Jadi setelah seleksi simulasi mengajar, ya, buat RPP. Bagi yang belum buat, sudah punya RPP, tinggal sinkron. Jadi ada 2. Kalau Bapak Ibu yang belum punya, itu buat baru. Kalau yang sudah pernah punya, itu tinggal sinkron. Teman harus dicek lagi. Ya, RPP yang Bapak Ibu buat di guru berbagi. Nah, saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu pada belum bikin ini RPP-nya. RPP-nya belum dibikin dan belum disinkron. Nah, itu kita berharap sebelum Bapak Ibu masuk jadwal wawancara, RPP itu udah jadi. Ya, karena kita berharap pada saat wawancara, asesor itu sudah bisa melihat RPP Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini ketika Bapak Ibu buat RPP tadi, ya, buat RPP, kemudian silakan buat RPP dan unggah aplikasi di guru berbagi untuk membuat RPP Anda dapat menempel tombol di bawah ini, dapat menekan tombol di bawah ini. Jadi tidak perlu ketik guru berbagi baru Bapak Ibu buat, tapi langsung dari sini aja itu bisa dibuat, klik itu buat RPP, terus kemudian Bapak Ibu bisa langsung diarahkan ke app.guruberbagi.simpkb.id. Ini diperhatikan nih. Silakan kalau Bapak Ibu yang sudah online sekarang boleh mulai coba ketik app-guruberbagi.simpkb.id. Nanti Bapak Ibu login gitu. Setelah Bapak Ibu login, muncul di sini berbagi RPP atau berbagi artikel. Bapak Ibu pilih yang berbagi RPP karena Bapak Ibu akan share RPP yang Bapak Ibu akan pakai untuk ujian nanti. Nah, setelah RPP-nya Bapak Ibu bikin, ya, di sini, terus kemudian berbagi RPP sekarang. Jadi RPP saya, Bapak Ibu mulai klik berbagi RPP, ini nanti menuju menu berbagi RPP. Setelah diklik, terus kemudian Bapak Ibu nanti muncul daftar RPP yang pernah Bapak Ibu buat.
Kalau belum ada, nanti diminta tambah RPP di sini. Klik sebelah kanan, tambah RPP. Ya. Nah, Bapak Ibu membuat RPP, nanti udah ada formatnya di sini. Nah, di sini pertama adalah Bapak Ibu lengkapi data RPP. Yang pertama gambar ilustrasi. Jadi tadi Bapak Ibu memilih mapel apa, terus kemudian dengan subtema yang Bapak Ibu pilih apa, pilihlah gambar yang sesuai contoh. Ya. Nah, harapan kami Bapak Ibu gambarnya kalau bisa gambar milik Bapak Ibu sendiri atau gambar lain yang didapatkan tetapi Bapak Ibu sertakan kreditnya. Artian ini diambil dari sumber mana. Ya. Kalau itu ada gambar ternyata dia memiliki haki, ya, memiliki kekayaan intelektual, terus Bapak Ibu copy, orangnya komplainnya tidak ke Bapak Ibu, komplainnya ke Kemdikbud. Untuk itu mohon gambar-gambar ilustrasinya lebih baik Bapak Ibu pakai foto Bapak Ibu bersama siswa Bapak Ibu, ya, foto sekolah atau foto pembelajaran yang sudah Bapak Ibu bikin sendiri, ya. Setelah Bapak Ibu lengkapi foto, lengkapi judul RPP-nya. Ya, judul RPP-nya ini dibuat. Contoh judul RPP-nya adalah RPP simulasi mengajar angkatan 7, contoh. Nama siapa atau apa. Itu Bapak Ibu khususkan buat untuk RPP ini. Terus kemudian jenis pilihan RPP-nya, di sini ketika diklik, itu ada pilihan jenis RPP-nya itu luring apa daring. Bapak Ibu pilih yang luring. Kemudian di situ ada deskripsi RPP, isian deskripsi singkat RPP, Bapak Ibu misi minimal 200 karakter. Kemudian ada jenjang, tingkat kelas mata pelajaran, silakan diisi. Ya, Bapak Ibu isi berdasarkan pertama satu jenjang, tingkat dan mata pelajaran sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki. Ya, yang dari SMK silakan pilih sesuai dengan kalian kompetensi yang Bapak Ibu kuasai. Walaupun mungkin tadi pilihan temanya nggak ada, kalau memang udah nggak ada silakan Bapak Ibu pilih lainnya. Ya. Terus kemudian kata kunci ini keyword, ya, Bapak Ibu gunakan untuk gampang melakukan pencarian. Kenapa? Dengan kata kunci itu membuat Bapak Ibu gampang mencari RPP yang terkait dengan mata pelajaran atau keyword tertentu. Contoh IPA, contoh biologi, contoh pemrograman, itu adalah keyword yang dipakai di sini. Kemudian Bapak Ibu mengunggah RPP yang sudah Bapak Ibu buat itu dengan berkas kira-kira maksimum 10 mega. Ya. Format RPP-nya seperti apa? Format RPP sudah ada pada surat pengumuman kelulusan Bapak Ibu. Sekali lagi, format RPP-nya sudah ada pada surat kelulusan Bapak Ibu. Silakan dibaca dengan detail di sana. Bapak Ibu ketik dulu di Word, setelah itu di PDF-kan, terus diunggah di sini. Ingat, RPP yang akan dipakai adalah RPP yang akan digunakan untuk simulasi mengajar. Ya, lengkap Bapak Ibu dalam artian mulai dari proses pembukaan, pelaksanaan, dan mungkin sedikit contohnya. Walaupun tidak detail, karena waktunya Bapak Ibu cuma diberikan 10 menit untuk tampil. Secara sistem, kita akan nyiapin waktu 30 menit untuk persiapan, login, macam-macam. Ya. Ini kemudian ketika sudah, Bapak Ibu centang setuju dan simpan. Ketika Bapak Ibu sudah isikan judul RPP, jenis RPP-nya dipilih jadi RPP luring, deskripsinya udah Bapak isi, kemudian jenjangnya, mata tingkat dan mata pelajaran sudah Bapak isi, kata kunci juga sudah Bapak tambahkan, berkas sudah Bapak Ibu lampirkan, kemudian centang dan setuju.
Nah, kalau Bapak Ibu sudah jadi, itu kembali lagi ke guru penggerak. Ya, ini Bapak Ibu kembali lagi ke guru penggerak, terus kemudian yaitu langkah yang kedua setelah Bapak Ibu buat RPP adalah konfirmasi RPP. Ya, jadi setelah pertama adalah panduan RPP. Setelah Bapak Ibu buat RPP, yang kedua confirm. Confirmnya di mana Pak Nasir? Di SIM PKB. Banyak sekali kejadian peserta sudah buat RPP di guru berbagi, tetapi dia tidak melakukan sinkron RPP dengan guru penggerak. Akhirnya ketika sesi simulasi mengajar, RPP-nya tidak muncul di sistem dan tidak bisa dilihat asesor. Ya, kemudian setelah Bapak Ibu konfirmasi, di situ adalah pilih RPP yang sudah Anda buat. Ya, di sini nanti ketika kita udah pernah buat RPP itu muncul secara otomatis RPP yang kita buat di guru berbagi itu muncul di sini. Ini yang namanya kita melakukan integrasi dua sistem yang berbeda di guru berbagi dan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat RPP-nya. Setelah diklik, RPP mana yang Bapak Ibu akan pakai. Ini contohnya ada RPP sejarah kelas 12, RPP sejarah kelas 12. Ini berarti menunjukkan bahwa si guru itu pernah mengupdate RPP dan dibuat baru, tapi judulnya sama. Ya, hati-hati Bapak Ibu milihnya itu, milih yang mana yang terbaru. Untuk itu kalau Bapak Ibu buat baru atau update, mohon diberikan tanda. Sehingga Bapak Ibu tahu mana RPP yang terbaru yang Bapak Ibu enggak. Kalau ini RPP-nya sama, Bapak Ibu sendiri yang bingung. Yang mana ini yang benar. Ya. Ini dia buat RPP calon pengajar praktik guru penggerak atau RPP calon guru penggerak. Nah, ini di sini Bapak Ibu tulis. Ya, jadi gampang nyarinya. Terus kemudian setelah Bapak Ibu pilih RPP yang telah dibuat tadi sudah dipilih, kemudian konfirmasi RPP. Konfirmasi RPP ini membuat Bapak Ibu semua akhirnya bisa memiliki RPP ketika pada saat seleksi terlihat. Nah, ini ya. Ikuti langkah ini dengan pelan. Nanti materi ini akan kita share, tolong nanti bisa disampaikan oleh tim host. Ya, ini terus kemudian di sini juga ada bantuan books ya. Ini bagaimana cara membuat RPP baru, Bapak Ibu juga bisa baca. Situ kalau dilihat ya, Bapak Ibu bisa klik gitu. Contoh ya, membuat RPP baru. Apakah di layar saya terlihat halaman panduan membuat RPP baru? Terlihat Pak Nasir. Ya, terlihat ini ya. Ini Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah ini dengan baik ya. Ikuti secara perlahan ya untuk membuat RPP baru ya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk desain saya hari ini. Setelah Bapak Ibu memilih confirm, terus kemudian yang berikutnya adalah konfirmasi jadwal. Konfirmasi jadwal ini dalam artian Bapak Ibu semua, Bapak Ibu akan menyatakan bahwa saya sudah buat RPP, saya pengen lihat jadwal yang saya berikan. Nah, untuk jadwal Bapak Ibu semua baru bisa melihatnya nanti jam 23.59 nanti malam. Ya, jadi nanti malam Bapak Ibu mulai cek jadwal nanti malam. Jam 00.01 Bapak Ibu udah bisa lihat. Saya akan dapat sesi simulasi mengajar jam berapa, hari apa, dan tinggal berapa menit lagi. Atau tinggal berapa jam, berapa hari lagi. Nanti ada countdown atau hitung mundur yang kami siapin di laman Bapak Ibu. Oke, ini RPP udah selesai. Pak, saya mau ngubah RPP. Oh boleh, RPP boleh dirubah. Bapak Ibu bikin baru, judulnya beda, terus diubah, boleh.
langkahnya seperti tadi. Ya. Yang tidak boleh adalah tidak mengunggah RPP. Ya, enggak boleh. Terus kemudian setelah Bapak Ibu semua dapat jadwal, di sini nanti terlihat bahwa Bapak akan mendapatkan sesi simulasi mengajar hari apa, hari, tanggal, sesi slot. Ya, kita semua mengikuti waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Bapak yang di tengah, waktu di Indonesia Timur, semua menyesuaikan. Ya, semua menyesuaikan. Oh, kalau saya dapat 10.30, 11.30, ini bukan waktu Indonesia Tengah atau Timur. Semua ini waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan. 10.30 berarti di Papua itu 12.30. Ya. Teman-teman kita di Indonesia Tengah, di Sulawesi, ini berarti 11.30. Ya, ini harus diperhatikan. Udah diklik ya, nanti di sini Bapak Ibu akan memulai simulasi mengajar. Ya. Nanti muncul layar otomatis ke Google Meet. Ya. Karena memang kita menggunakan Google Meet untuk proses simulasi mengajar ini, dan pemilik roomnya adalah tim penguji atau asesor yang bertugas pada saat itu. Untuk itu kita minta kepada seluruh peserta, pastikan browser Bapak Ibu semua itu pernah digunakan login menggunakan Gmail Bapak Ibu. Ya, baik itu mau Mozilla, Google Chrome, Edge, Safari, ya, itu Bapak Ibu bisa pastikan bahwa Bapak Ibu sudah login pernah dengan menggunakan Google Gmail. Cara memastikannya adalah, mumpung sekarang Bapak Ibu tahu Bapak Ibu dinyatakan diterima seleksi tahap pertama, ada teman Bapak Ibu atau satu kabupaten atau satu kota, silakan latihan bersama-sama untuk mencoba menggunakan Google Meet. Ya, saran saya silakan adakan ngopi-ngopi malam atau ngopi pagi dengan teman-teman peserta latihan. Nanti bergantian siapa yang buat meetingnya. Terus setelah itu siapa yang akan menjadi peserta coba join. Gantian. Terus bagaimana share, Bapak Ibu share video, Bapak Ibu punya video gambarnya kelihatan nggak? Terus ya berpura-pura Bapak Ibu lagi simulasi mengajar. Nah, mumpung belum jadwalnya, Bapak Ibu bisa latihan bersama-sama. Jangan sampai waktu begitu pelaksanaan, Bapak Ibu sama sekali nggak ngerti apa-apa. Tidak siap, tidak tahu, Bapak Ibu tidak ini. Saya sampaikan Bapak Ibu, hanya gara-gara 10 menit ini, Bapak Ibu tidak hadir, Bapak Ibu dinyatakan gugur. Tanpa keterangan, Bapak Ibu dinyatakan gugur. Hanya gara-gara 10 menit. Padahal Bapak Ibu udah usaha sekian bulan, sekian hari, sekian purnama, terus hanya gara-gara 10 menit karena Bapak Ibu tidak siap menggunakan ini, Bapak Ibu didiskualifikasi. Ya, nih tolong diperhatikan dengan baik. Terus kemudian masuk. Nah, ini juga ada tata caranya. Ya, Bapak Ibu ketika join di sebuah grup, di sebuah room, diminta astu join, Bapak Ibu astu join. Ya. Setelah itu ketika Bapak Ibu di-approve dan masuk di ruangan, ternyata masih ada sesi di dalamnya, silakan Bapak Ibu keluar sendiri. Ya, karena kalau Bapak Ibu ternyata ditendang atau di-kick dari room, Bapak Ibu tidak bisa login lagi ke dalam room itu, karena Gmail Bapak Ibu sudah pernah dianggap masuk dan dikeluarkan dari room. Sehingga tidak bisa lagi masuk ke room itu dengan batasan waktu tertentu, biasanya 1 kali 24 jam. Untuk itu Bapak Ibu jangan masuk sebelum jadwal.
Karena room itu, link itu dipakai oleh asesor untuk mengasesi peserta lain. Masuklah persis di jadwal jam Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu mulai melakukan simulasi mengajar. Ya. Pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah konfirmasi data Anda. Ya, jadi begitu masuk, asesor 1, asesor 2 sudah ada. Kemudian ketika asesor mulai, baik kita akan mulai sesi simulasi mengajar, silakan kandidat memperkenalkan diri. Itu memperkenalkan diri atau konfirmasi data Anda itu nggak usah ngobrol, saya gini gitu, nggak. Nama saya, ini KTP saya sesuai, saya adalah guru di mana, jenjang, tingkat, gitu. Ya jadi singkat perkenalannya, nggak usah, wah saya punya pengalaman gini, jadi malah tidak menjelaskan apa yang nanti Bapak Ibu mau simulasikan. Ya, perhatikan baik-baik itu. Terus kemudian ikuti arahan tim penilai. Ketika sudah selesai konfirmasi data diri Anda, oke, dicek sesuai, KTP yang diunggah, data nama udah sesuai. Kenapa dilakukan itu? Karena kita juga ingin ngecek kejujuran peserta. Kalau ada kandidat yang ternyata KTP dan orangnya itu tidak sama, di Cartanegara adanya joki, kita diskualifikasi. Ya, asesor berhak untuk menyatakan Bapak Ibu tidak layak untuk ikut seleksi. Ya. Terus kemudian yang kedua, ikuti arahan tim penilai. Terus di sini tim penilai nanti akan meminta, baik Bapak Ibu, kita akan mulai sesi ini. Silakan kandidat untuk mulai presentasi atau melakukan simulasi mengajar. Ketika itu ya udah Bapak Ibu mulai dengan teori yang sudah Bapak Ibu siapin. Bagaimana membuka sebuah kelas, terus kemudian bagaimana melakukan pembelajaran, terus kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan sedikit proses dan evaluasi selesai. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa lakukan kalau Bapak Ibu bikin RPP-nya, ada panduannya. Dan Bapak Ibu udah set, Bapak Ibu ngajar akan 10 menit, waktunya terbatas. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua bisa kalau 45 menit, 90 menit ngajar, pasti Bapak Ibu semua menguasai. Karena pengalaman mengajar menjadi guru penggerak adalah 5 tahun. Pasti 5 tahun Bapak Ibu udah pernah ngajar, bagus. Nah, untuk itu, semua harus memperhatikan itu dengan baik. Setelah itu, ya nanti akan terlihat jadwal Bapak Ibu. Ya ini kalau kita simulasi mengajar, ini time waktunya ya. Slot 1, slot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slot. Setiap hari kami menyiapkan 9 slot. Itu bisa paralel 10, 11. Satu slot itu bisa paralel 10. Ya, jadi ada 10 kandidat, slot 2 ada 10 kandidat paralel dengan asesor yang berbeda-beda. Ya, ini asesor yang sudah kita siapin Bapak Ibu ya untuk menilai Bapak Ibu. Itu sudah ada sekitar 200-an pasang, berarti ada 400 asesor. Karena satu simulasi mengajar itu dinilai oleh 2 asesor. Ya. Mungkin baru hari ini Bapak Ibu akan ketemu bagaimana Bapak Ibu ngajar sebentar dan dinilai oleh 2 asesor. Setelah itu, ya, ini tadi udah banyak diingatkan, banyak disampaikan, dan saya mengulang lagi, pastikan Anda bersiap 30 menit sebelum sesi dimulai. Ya, total waktu dibutuhkan untuk sesi adalah 30 menit. Ya. Pastikan koneksi jaringan internet Anda stabil dan memadai. Ya, pastikan perangkat laptop terhubung ke sumber listrik dan memiliki baterai penuh. Oke, ini perlu diperhatikan, jaga-jaga, lampu mati, Bapak Ibu sudah nyiapin backup menggunakan handphone. Handphone bisa standby 2 jam,
laptop mungkin 1 jam, Bapak Ibu bisa switching kalau masih berjalan. Ya. Kemudian tadi pastikan Anda dalam keadaan aktif login di akun Gmail. Ya, pada perambahan browser Anda untuk dapat mengakses layanan Google Meet. Banyak ini kendala peserta panik, begitu pelaksanaan kaget, wah pengen ujian pindah laptop atau dia menggunakan perangkat baru yang sama sekali belum pernah login. Nah, begitu pelaksanaan panik karena harus login Gmail, dia lupa Gmailnya, lupa passwordnya, ya lupa segala-galanya. Akhirnya jadi panik, apa yang udah disiapin itu tidak siap. Untuk itu pesan saya, mumpung masih ada waktu sehari, besok pelaksanaan, silakan Bapak Ibu per kabupaten kota atau per sekolah melakukan uji coba Google Meet di perangkatnya masing-masing. Baik itu di perangkat laptop, komputernya maupun handphonenya. Diuji coba semua. Ya, pastikan Bapak Ibu bisa login, bisa join di situ. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan smartphone atau Android, ya Bapak Ibu bisa login, mengunduh aplikasi Google Meet di layanan Bapak Ibu. Sudah punya belum Bapak Ibu? Sudah ya? Atau belum? Kalau belum, sekarang buka juga Play Store di HP Anda, terus cari yang namanya Google Meet. Saya ulangi, silakan buka handphone Anda, sudah dibuka semua? Udah buka Play Store. Cari Play Store Bapak Ibu di handphone Bapak Ibu. Jangan sampai setelah dapat Play Store, Bapak Ibu ketik Google Meet, sudah ketemu gambarnya warna hijau, ada gaya gambar kamera, terus kemudian Bapak Ibu install. Oke, install, udah sebentar kok itu, dia tidak berat. Setelah Bapak Ibu install, terus kemudian Bapak Ibu coba join Meet atau Create Meet. Nanti Bapak Ibu bisa join Meet, bergabung, atau Create Meet. Nanti linknya bisa Bapak Ibu share ke grup WA teman-teman Bapak Ibu, terus kemudian bisa digunakan untuk ngopi-ngopi sore, malam, untuk latihan simulasi mengajar. Terus kemudian, ya ini tips, ini sudah kita pastikan, ya jangan pastikan headset atau speaker, webcam berfungsi dengan baik. Cara meyakinkan ya diuji coba. Selama Bapak Ibu nggak pernah uji coba, ya selama itu Bapak Ibu tidak akan pernah tahu. Kemudian ask to join untuk memberikan akses. Kalau Bapak Ibu menggunakan smartphone, handphone, itu otomatis diarahkan ke Google Meet. Kemudian ya, arahannya seperti itu. Nah, untuk wawancara, sama Bapak Ibu, prosesnya nanti ada wawancara, jadwal juga akan diberikan kepada Bapak Ibu. Terus kemudian wawancara ini 1,5 jam, di mana wawancara ini betul-betul Bapak Ibu akan ditanya terkait isi yang Bapak Ibu isi. Kalau kemarin seleksi tahap 1 itu pure hanya melihat dokumen, seleksi tahap 2 ini betul-betul Bapak Ibu diuji performance-nya. Diuji benar-benar Bapak Ibu dalam melakukan simulasi mengajar, dan diuji benar kedalaman pengetahuan Bapak Ibu terhadap materi isi yang Bapak Ibu isi. Ya, dan materi lain yang memang dibutuhkan asesor untuk mencari seorang guru penggerak terbaik di Angkatan 7. Ini panduannya ada di sini, ya, terkait dengan simulasi mengajar dan wawancara. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita, Ibu Elvida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penjelasannya. Semoga Bapak Ibu memahami seperti apa prosesnya nanti saat mengunduh RPP ataupun masuk pada saat Bapak Ibu simulasi mengajar dan wawancara. Sebenarnya waktu kita sudah habis, tetapi kita kasih kesempatan untuk bertanya 15 menit dari sekarang. Kita lihat dulu pertanyaan yang di kolom chat. Sepertinya banyak yang bertanya. Kita mulai dari yang Q&A. Ini lebih ke berkaitan dengan RPP, mungkin ada mbak-mbak dari tim teknis nanti yang bantu menjawabnya. Izin bertanya dari Pak Yudi, untuk simulasi mengajar itu untuk guru BK, misalkan menggunakan layanan bimbingan atau layanan konseling individu, bagaimana? Mungkin Mbak Imah kah atau siapa yang bisa membantu menjawabnya? Baik, terima kasih Bu Afida. Mohon maaf sambil mendoa rapatnya. Baik, untuk guru BK pada dasarnya dibuat saja rancangan yang selama ini memang biasa dilakukan atau diterapkan, begitu ya. Misalnya ada proses, misalnya sosialisasi di kelas, begitu ya, atau bimbingan terhadap siswa, begitu ya, baik secara itu berkelompok misalnya. Nah, itu juga bisa digunakan gitu. Jika memang biasanya sih kan ada, begitu ya. Jika memang tidak ada untuk layanan konseling individu, barangkali nantinya agak sulit karena konteksnya agak berbeda dengan simulasi mengajar, begitu ya. Jadi kalau ada, gunakan yang memang biasa dilakukan kalau melakukan sosialisasi misalnya di kelas, begitu. Terima kasih, Mama. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Herlina, apakah bisa secara sistem? Kalau ikut PPG sekaligus PGP, mohon penjelasannya. Nah, ini buat Pak Nasir nih. Silakan Pak. Ya, gimana Ibu? Gurunya ingin mendaftar PPG, juga ingin mendaftar di PGP. Secara sistem terblokir atau tidak? Ya, secara sistem kita berikan kesempatan pada Bapak Ibu semua sama, boleh. Tapi seperti yang disampaikan Pak Kapogja, harus ada priority. Ya, tidak bisa barengan nih sama-sama, karena PPG sekarang juga lagi jalan, guru penggerak juga Bapak Ibu lagi jalan, ini udah seleksi tahap 1. Ya, tetapi kalau bisa diprioritaskan, diutamakan, kalau memang Bapak Ibu keterima sebagai PPG dalam jabatan, ya sudah Bapak Ibu milih jabatan karena sertifikasi. Kalau sistem sih, it's okay, dua-duanya bisa jalan. Nah, ini ada dari PPG dan Mbak PPG. Mas. Buat Bapak Ibu. Izin bertanya Pak, jadwal simulasi mengajar dilihat di mana ya? Nah, Pak Nasir, Ibunya masih bingung melihat jadwal simulasi. Jadwal simulasi mengajar ya. Jadwal simulasi mengajar Bapak Ibu cek di dashboard Bapak Ibu, nanti malam jam 23.59. Pokoknya Bapak Ibu jaga lilin ya, jadi jangan kaget. Ke saya pada besok karena sudah diinfokan Pak Nasir ya. Jadi malam ini Bapak Ibu yang akan simulasi bersiap-siap saja. Jadi kalau besok pun dapat jadwalnya sudah siap untuk simulasi ya Pak Nasir. Betul. Kemudian ada lagi penanya Pak Nasir, untuk RPP yang digunakan, oh ini sebenarnya bukan ke Pak Nasir, tapi yang dibuat Pak Nasir itu yang terakhirnya. Bagaimana cara mengupload RPP? Sebenarnya sudah tadi dijelasin ya Pak? Ya, cara menguploadnya sudah dijelasin tadi ya Uni ya. Sudah Bu Elvira udah lihat juga, nanti udah saya share itu. Sudah saya share presentasinya. Silakan Bapak Ibu bisa unduh, baca ulang. Caranya, atau Bapak Ibu bisa berguru ke teman-teman CGP yang sudah pernah lulus, ya, bisa berbagi. Sedangkan kalau untuk temanya bebas ya, Pak Nasir ya, seperti tadi diinfokan sama Pak Otong. Izin bertanya, apakah harus mengunggah RPP sebelum tanggal 28 Juni? Sesudah juga boleh. Yang penting adalah sebelum Bapak Ibu melakukan atau simulasi mengajar, sebelum jadwal simulasi mengajar.
bisa membantu pada petunjuk khusus pelaksanaan simulasi mengajar. Mohon penjelasan poin 4 dan 5. RPP yang diunggah adalah format sederhana atau RPP lengkap. Bapak Ibu, untuk RPP yang diunggah adalah RPP yang Bapak Ibu akan pakai untuk simulasi mengajar untuk 10 menit itu. Ya, jadi, yang akan digunakan saat simulasi ya Pak Nasir. Yang waktunya hanya 10 menit. Apabila kita mendapatkan jadwal simulasinya mengajarnya besok nih tanggal 28 Juni, sedangkan kita belum mengupload RPP, apakah kategori gugur, tidak lulus, sedangkan informasi pembuatan RPP sampai tanggal 22 Juli? Ya, silakan Bapak Ibu, RPP, Bapak Ibu begitu dapat jadwal, saya kira kalau sudah ready, ya, Bapak Ibu ini kan udah persiapan nih, ibarat orang mau perang nih, Bapak Ibu udah siap. Ya, begitu Bapak Ibu sudah siap, RPP-nya, bahkan sekarang pun Bapak Ibu sudah bisa unggah RPP. Ketika pengumuman kemarin banyak, harusnya Bapak Ibu jangan mabuk kemenangan. Wah, keterima update di medsos disiapkan ya Pak. Itu baca perintah itu bahwa Bapak Ibu harus membuat RPP dan diunggah di guru berbagi. Udah Bapak Ibu harusnya sudah melakukan, tidak menunggu coaching klinik ini, tidak menunggu disuruh. Bapak Ibu udah baca itu petunjuk bahwa harus unggah RPP, lakukan dari kemarin. Cuman karena masih mabuk kemenangan, hore, diterima, belum tahu kalau harus unggah RPP. Sekarang pun Bapak Ibu sudah bisa unggah RPP dulu ke guru berbagi tanpa harus menunggu Bapak Ibu. Penjadwalan ya Pak Nasir ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu silakan disiapkan RPP-nya. Jika Bapak Ibu besok jadwalnya tidak ada yang chat Pak Nasir, boleh nggak mundur jadwalnya gara-gara RPP belum dibuat gitu kan? Berarti nggak siap ya Pak Nasir? Iya, tidak bisa. Jadwalnya tetap tidak ada tawar-menawar. Bapak Ibu sudah namanya ikut seleksi, sudah izin kepala sekolah bahkan ya. Ya udah siap itu. Ini berkaitan dengan alamat Pak Nasir. Pada saat waktu seleksi pertama dengan saat ini alamat yang digunakan di KTP saya berbeda, masih dalam satu kabupaten hanya beda kecamatan. Apakah ada data yang harus diperbaiki? Kemudian saya buka sistem PKB. Selain di situ ada menggunakan artikel. Apakah selain mengunggah RPP kita juga harus mengunggah artikel? Tidak perlu. Pertama Bapak Ibu RPP ya, RPP-nya ini karena RPP simulasi tidak perlu ditandatangani kepala sekolah. Ini banyak juga yang nanya-nanya ini. Ya tidak perlu Bapak Ibu, tidak perlu ditandatangani kepala sekolah. Nanti malah nggak, gara-gara minta tanda tangan kepala sekolah nggak unggah RPP ini. Terus kemudian yang kedua, ya RPP-nya RPP sederhana. Terus kemudian yang ketiga, unggah RPP sekarang pun bisa dilakukan di guru berbagi, ya Bu ya. Terus kemudian yang keempat, ini pertanyaan biar kita rangkum sekali semua. Ini banyak sekali yang nanya. Apakah tadi apa yang terakhir jadwalnya ya? Ya. Untuk RPP jadwalnya Bapak Ibu semua itu wajib melakukan unggah RPP sebelum Bapak Ibu seleksi. Kalau Bapak Ibu ternyata nanti sudah melakukan simulasi mengajar dan belum unggah RPP, biasanya asesor meminta Bapak Ibu unggah baru nanti di set nilainya. Seperti itu, ya. Baik, jadi RPP-nya juga banyak berkaitan bertanya SPP-nya sesuai jam simulasi, iya, bukan yang 45 menit ya Pak Nasir, jadi sesuaikan dengan yang 10 menit Bapak Ibu. Terus RPP bebas sesuai dari sebenarnya sudah diinfokan oleh Pak Otong bahwa RPP-nya bebas sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu presentasikan nanti saat simulasi mengajar. Apakah memungkinkan jadwal simulasi mengajar akan muncul padahal kita belum membuat? Nah, itu tadi yang dibilang Pak Nasir. Jadi jangan menunggu jadwal dulu Bapak Ibu. Jadi siapkan dulu RPP-nya, langsung diunggah di guru berbagi ya Pak Nasir. Betul sekali. Nah, jadi jangan menunggu Bapak Ibu, menunggu jadwal nanti Bapak Ibu kaget-kaget. RPP-nya belum dibuat. Apakah jadwal simulasi mengajar muncul atau keluar setelah kita upload RPP?
Tidak ada kaitannya ya Pak Nasir? Tidak ada kaitannya ya. Jadi Pak Nasir akan mengeluarkan jadwal nanti di jam 12 tepat pergantian hari. Jadi Bapak Ibu silakan siapkan RPP-nya. Jadwalnya itu udah given ya Pak Nasir, jadi mau ada RPP mau enggak tetap terus dikonfirmasi. Kemudian sebenarnya topik-topik tadi sebenarnya udah banyak, penjelasannya sudah banyak ya. Kemudian boleh nggak menggunakan RPP di luar topik? Boleh, sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, boleh. Ini sebenarnya sudah 15.40, waktunya sudah berakhir Bapak Ibu. Kita mohon maaf jika banyak pertanyaan yang masih akan Bapak Ibu pertanyakan, tapi waktu kita terbatas. Bapak Ibu nanti jangan khawatir. Mantau beserta nomor HP-nya. Untuk berdiskusi atau sesuatu yang Ibu konfirmasi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi tim pemantau yang ada di SEM PKB Bapak Ibu. Jadi seperti di chat tadi banyak sekali minta memasukkan ke WA Group, tidak ada WAG, kecuali nanti Bapak Ibu sudah lolos ke tahap pembekalan. Kemudian link registrasi, tadi banyak yang bertanya, di WAG Blast pertama pada saat Bapak Ibu mengetahui adanya coaching klinik, itu juga sudah ada link registrasi yang diminta Bapak Ibu mengisi biodata, sama ya. Jadi jangan khawatir, nanti ini akan kami tutup, Bapak Ibu masih bingung, saya belum registrasi, sudah ada di WA awal ya Bapak Ibu. Kemudian karena sesi ini akan berakhir, kita minta dulu closing statement dari Pak Nasir, silakan Pak Nasir. Ya, baik. Terima kasih Ibu Elvida. Jadi selamat mengikuti seleksi tahap 2. Pantaskan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak yang terbaik. Selama ini kami tidak mengenal Bapak Ibu, kami tidak pernah melihat performa Bapak Ibu. Ya, selama ini semua dilakukan secara seleksi administrasi. Inilah kesempatan Bapak Ibu show off kemampuan Bapak Ibu. Yang kedua adalah Bapak Ibu luruskan niatnya menjadi guru penggerak. Bukan karena saya mau jadi kepala sekolah atau disuruh dinas. Tetapi benar-benar Bapak niatkan, luruskan niat untuk menjadi guru penggerak sebagai orang yang akan melakukan perubahan pendidikan. Terus kemudian yang ketiga, pastikan Bapak Ibu hadir di jadwal pelaksanaan. Ya, Bapak Ibu tinggal berhadapan dengan asesor. Ikhtiar sudah Bapak Ibu lakukan, ujian sudah Bapak Ibu lakukan. Semoga sukses, semoga semua bisa diterima, ya. Dan harapan saya kita ketemu nanti di sesi wawancara dan sesi persiapan untuk lokal karya pada guru penggerak angkatan 7. Ya, terima kasih. Terima kasih, Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, closing statement dari Pak Otong sekaligus menutup coaching klinik kita pada sore hari ini. Silakan Pak Otong. Izin ini mungkin nanti yang menutup Pak Kapok jauh nih ya, karena di sini Pak Kasiman masih hadir ya. Apakah kita masih hadir? Oh iya, masih hadir. Baik, sama seperti Pak Nasir, Ibu Bapak kuatkan niat kita menjadi agen transformasi pendidikan. Mulanya mungkin kita tergerak, mari kita bergerak dan terus menggerakkan. Ibu Bapak, selamat melaksanakan simulasi dan wawancara, tetap sehat, tetap semangat dan semoga sukses semuanya. Demikian. Amin. Selanjutnya, makasih Pak Otong. Selanjutnya kita tutup kegiatan kita ini dengan hadirnya Pak Kapojan, sudah buka kamera. Silakan Pak Kasiman. Oke, terima kasih Bu Elvida, Pak Otong, Pak Nasir. Bapak Ibu, ada pertanyaan yang biasanya cukup krusial. Yang pertama, Pak Kasiman, saya ada P3K berbarengan dengan seleksi PGP. Pilih yang mana? Bapak Ibu pilih yang P3K. Ya, karena P3K itu masa depan Bapak Ibu.
Ada dua pertanyaan kedua, Pak Kasiman, saya PPG bersamaan dengan PGP. Saya pilih yang mana? Silakan pilih PPG. Karena itu nanti Bapak Ibu sekalian dapat tunjangan. Ya, setelah itu Bapak Ibu sekalian ikut PGP. PGP itu bisa nanti angkatan-angkatan berikutnya bisa. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu belajar. Ya, tadi belajar jimit, ya, belajar online yang ada gambarnya. Apakah saya sudah pas ya di layar video? Belajarnya dengan siapa? Bisa dengan guru yang lain, atau yang sudah jadi GP, atau yang jadi pengajar praktek, bisa juga dengan anaknya, bisa juga dengan suaminya atau istrinya, ya. Kalau seperti ini sudah masuk belum? Saya sudah 80% masuk belum di layar? Silakan diuji coba. Itu ikuti proses Bapak Ibu sekalian, ya. Kita akan memantau dan membantu Bapak Ibu sekalian, ya. Kita siapkan juga pemantau yang menghubungi Bapak Ibu sekalian, ya. Karena apa pemantau? Karena Bapak Ibu sekalian tidak bisa langsung menghubungi asesor, ya. Oleh karena itu ada pemantau yang menghubungkan antara calon guru penggerak dengan asesor. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, silakan ikuti proses. Tadi ada yang pertanyaan, Pak Kasiman, kalau saya dari SMK itu RPP yang mana? Silakan ambil RPP yang paling Bapak Ibu kuasai di jenjangnya. Kalau nanti di daftarnya tidak ada, ya. Yang paling Bapak Ibu kuasai, paling nyaman, paling baik pada jenjangnya, gitu ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian tetap sehat, tetap semangat. Nanti bisa diputar lagi YouTube-nya, atau kalau kurang puas nanti dibuka lagi dengan YouTube yang lain, karena sudah banyak yang sudah dijelaskan coaching klinik kita. Pak Nasir itu berkali-kali tampil, Pak Otong, Bu Elvida, ya, itu kelihatannya tidak jauh berbeda, dan itu ada tanya jawab yang berbeda. Terima kasih saya ucapkan, semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya coaching klinik kita pada sore hari ini oleh Bapak Kapopja, maka berakhirlah kegiatan kita hari ini. Semoga Bapak Ibu semua mengikuti simulasi mengajar dan wawancara dengan lancar. Jika terkendala, Bapak Ibu bisa menghubungi tim pemantau yang akan muncul namanya dan juga nomor HP-nya di SIM PKB Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sore hari ini kita akan mengakhiri pertemuan kita. Sebelumnya tentu ada hadiah pantun dari MV. Di Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Sore hari pergi ke rumah Ani ditemani sama Bang Maman. Kami akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.